Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang perkalian pecahan desimal dengan pecahan campuran. Atau sebaliknya, antara perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Hitunglah 3,2 dikali 21/8. Nah, kalau adik-adik atau rekan ketemu contoh soal matematika seperti ini, maka langkah awal yang harus kalian lakukan, kalian robah terlebih dahulu bentuk soal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, perhatikan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 3,2. Kalau kita lihat ada satu angka di belakang koma. Itu artinya, dia per 10. Itu kalau satu angka di belakang koma, maka 3,2 sekarang boleh kita tulis menjadi 32/10. Lalu dikali 21/8. Perhatikan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 8, hasilnya 16, lalu 16 ditambahkan dengan angka di atasnya 1, maka hasilnya 17 dan penyebutnya 8. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah, kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 32 dibagi 8, hasilnya 4. Maka sekarang jadinya itu 4/10 dikali 17. Sama dengan 4 dikali 17 hasilnya 68 dan penyebutnya 10. Nah, jawaban kita ini kalau kita lihat masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Dimana kalau 68 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 34, lalu kalau 10 dibagi 2, kita peroleh hasilnya 5. Karena angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini juga masih bisa disederhanakan. Yaitu tentunya dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, 34 dibagi 5 yang mendekati berapa? Yaitu tentunya adalah 6. Walaupun kalian pencet pakai kalkulator, 34 dibagi 5 itu hasilnya 6, sekian. Makanya di sini kita tulis angka 6. Dan penyebutnya 5. 6 dikali 5 hasilnya 30. Sedangkan di sini angkanya 34. 34 dikurang 30 berapa? Yaitu 4, dan 4 kita tulis di atas sini. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham. Sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 2. Hitunglah 0,25 dikali 22/5. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama tadi, terlebih dahulu langkah awal yang harus kita lakukan, kita robah. Bentuk pecahan desimal dan bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan 0,25. Kalau kita lihat ada dua angka yang di belakang koma. Kalau ada dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka kalau 0,25 sekarang boleh kita tulis menjadi 25/100. Dikali 22/5. Perhatikan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 5 hasilnya 10, lalu 10 ditambahkan dengan angka di atasnya 2. Maka hasilnya adalah 12 dan penyebutnya 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa, itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah, kalau ada yang bisa dikecilkan atau sederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 25 sama 100, sama-sama habis dibagi 25. Ya kan?
Dimana kalau 25 dibagi 25 hasilnya 1. Lalu kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka sekarang jadinya itu 1/4 dikalikan dengan 12/5. Sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. 1 dikali 12 hasilnya 12. 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, kalau sampai sini sebenarnya jawaban kita sudah benar. Namun masih bisa dikecilkan atau sederhanakan. Dengan cara, perhatikan 12/20, angka ini bisa sama-sama dibagi 4. Ya kan? Dimana kalau 12 dibagi 4 hasilnya 3, lalu kalau 20 dibagi 4 hasilnya 5. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Dan ternyata cara jawabnya gampang sekali. Oke. Biar lebih paham lagi, sekarang kita akan masuk ke bentuk perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Perhatikan langkah demi langkahnya, gampang sekali. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama dan kedua tadi, terlebih dahulu kita robah bentuk soal ini, semua pecahan baik pecahan campuran maupun pecahan desimal, harus kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan 3 1/3. 3 kali 3 hasilnya 9, lalu 9 ditambahkan dengan angka di atasnya 1, maka sekarang jadinya 10 dan penyebutnya 3. Lalu dikali 0,9. Ada satu angka di belakang koma. Pada soal yang pertama tadi sudah dijelaskan, kalau ada satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Maka 0,9 itu sekarang boleh kita tulis menjadi 9/10. Sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, ada baiknya kita sederhanakan jika ada yang bisa disederhanakan. Contoh, 10 sama 10 sama-sama habis dibagi. Nah, angka yang tinggal di atas ada angka 9, yang di bawah ada angka 3. Sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Terakhir, biar kalian benar-benar paham, kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Hitunglah 1/2/7 dikali 0,28. Sama halnya dengan contoh-contoh soal yang tadi. Terlebih dahulu, kita robah baik pecahan campuran maupun pecahan desimal ini kita robah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan 1/2/7. 1 dikali 7 hasilnya 7. Lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 2, maka hasilnya 9 dan penyebutnya 7. Lalu dikali 0,28. Kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Pada soal yang nomor 2 tadi sudah dijelaskan, kalau ada dua angka yang di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka 0,28 sekarang boleh kita tulis menjadi 28/100. Sama dengan perkalian pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu, antara angka yang di atas dengan angka yang di bawah, kalau ada yang bisa disederhanakan, maka sebaiknya kita sederhanakanlah terlebih dahulu. Contoh, 28 dibagi 7, hasilnya 4. Maka sekarang boleh kita tulis 9 dikalikan dengan 4/100. Sama dengan 9 dikali 4 hasilnya 36 dan penyebutnya 100. Nah, sebenarnya sampai di sini jawaban kita sudah benar, namun masih bisa dikecilkan atau sederhanakan. Yaitu tentunya dengan cara sama-sama dibagi 4. Oke, perhatikan. 36 kalau dibagi 4 hasilnya 9. Lalu kalau 100 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 25. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 4. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya.
Demikian tutorial singkat kami tentang cara perkalian pecahan desimal dengan pecahan campuran atau sebaliknya, pecahan campuran dengan pecahan desimal. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.